Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junita Sianturi dengan NIM A1D525052. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus kebijakan pendidikan dengan judul Tuntutan Undang-Undang Upah Minimum Guru atau UMG. Kekosongan hukum yang menyebabkan guru swasta dan honorer masih digaji jauh di bawah UMR. Kasus ini dipilih karena berkaitan langsung dengan salah satu persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu kesejahteraan guru. Padahal guru merupakan ujung tombak pendidikan dan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Sebelum kita membedah kasusnya, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana kronologi kasus yang terjadi. Berdasarkan berbagai pemberitaan media massa, masih banyak guru honorer dan guru swasta di Indonesia yang menerima gaji jauh di bawah upah minimum regional atau UMR. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat guru yang hanya menerima honor beberapa ratus ribu rupiah per bulan, meskipun memiliki tanggung jawab mengajar yang sama dengan guru lainnya. Kasus ini saya analisis berdasarkan 3 berita yang menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Berita pertama berasal dari Sindonews dan Kaltara TV yang memberitakan tuntutan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G kepada pemerintah agar segera merealisasikan kebijakan upah minimum guru. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa masih terdapat guru honorer yang hanya menerima gaji sekitar 200.000 per bulan. Berita kedua berasal dari IDN Times Sumatera Selatan yang memberitakan aksi damai ratusan guru swasta di Kabupaten Musi Banyu Asin. Dalam kasus tersebut, para guru mengaku tidak menerima honor selama kurang lebih 11 bulan, sehingga mereka menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Kedua berita tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan guru bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Apabila diperhatikan, persoalan utamanya bukan hanya rendahnya kemampuan keuangan sekolah, melainkan karena belum adanya regulasi yang secara tegas menjamin standar minimum kesejahteraan guru non-ASN. Sebagai seorang analisis kebijakan pendidikan, saya akan membedah kasus ini menggunakan teori perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jika dicermati lebih jauh, kedua kasus tersebut menggambarkan persoalan yang sama, yaitu belum adanya jaminan kesejahteraan yang merata bagi guru non-ASN. Guru honorer dan guru swasta seringkali bergantung pada kemampuan keuangan sekolah atau yayasan tempat mereka bekerja. Akibatnya, standar penghasilan yang diterima sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Padahal guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kesejahteraan guru seharusnya menjadi perhatian utama dalam kebijakan pendidikan nasional. Analisis pertama dari aspek perumusan kebijakan atau policy formulation. Perumusan kebijakan merupakan tahap ketika pemerintah menyusun aturan untuk menjawab suatu masalah publik. Dalam konteks pendidikan, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi mengenai profesi guru, termasuk undang-undang guru dan dosen. Namun, apabila dianalisis lebih dalam, regulasi tersebut belum secara spesifik menetapkan standar upah minimum guru yang wajib diberikan kepada seluruh guru non-ASN. Disinilah letak akar masalahnya. Kebijakan pendidikan selama ini lebih banyak berfokus pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme guru. Akan tetapi, aspek kesejahteraan minimum guru belum memperoleh perhatian yang sama kuatnya. Akibatnya muncul yang disebut sebagai policy formulation failure atau kegagalan dalam perumusan kebijakan. Bukti kegagalan tersebut dapat dilihat dari 2 berita yang menjadi dasar analisis saya. Jika regulasi kesejahteraan guru telah dirumuskan secara jelas dan mengikat, maka tidak mungkin masih ditemukan guru yang menerima gaji hanya 200.000 per bulan, bahkan tidak menerima honor selama 11 bulan. Artinya, aturan yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan nyata para guru di lapangan. Selain itu, ketiadaan standar nasional mengenai upah minimum guru menyebabkan setiap sekolah atau yayasan memiliki kebijakan penggajian yang berbeda-beda sesuai kemampuan keuangannya.
masing-masing. Akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan guru yang cukup besar antara satu guru dengan guru lainnya. Analisis berikutnya adalah sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pihak yang akan melaksanakan maupun menerima dampak kebijakan tersebut. Dalam kasus ini, masih banyak guru yang belum memahami secara jelas hak-hak kesejahteraan yang mereka miliki. Di sisi lain, sekolah dan yayasan juga seringkali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kewajiban mereka dalam memberikan kesejahteraan kepada guru. Akibatnya, muncul kesenjangan informasi antara pemerintah, sekolah, yayasan, dan guru. Dari perspektif komunikasi organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan komunikasi vertikal. Informasi yang berasal dari pembuat kebijakan tidak selalu diterjemahkan secara sama oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Selain itu, komunikasi horizontal antara lembaga pendidikan juga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, tidak terdapat standar pemahaman yang sama mengenai perlindungan kesejahteraan guru. Menurut saya, sosialisasi kebijakan yang lebih intensif sangat diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan yang memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya kesejahteraan guru. Selanjutnya adalah analisis implementasi kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan, terdapat konsep implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara normatif, pemerintah menempatkan guru sebagai profesi yang harus dihormati dan disejahterakan. Guru bahkan sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Namun, realitanya menunjukkan kondisi yang berbeda. Kasus guru yang hanya menerima gaji 200.000 per bulan dan kasus guru yang tidak menerima honor selama 11 bulan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum berhasil diwujudkan dalam praktiknya. Artinya, terjadi jarak yang cukup besar antara apa yang direncanakan pemerintah dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh guru di lapangan. Menurut saya, implementation gap tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, belum adanya standar nasional upah minimum guru. Kedua, keterbatasan kemampuan finansial sebagian sekolah swasta. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak guru. Keempat, belum adanya evaluasi kesejahteraan guru non-ASN yang dilakukan secara berkala dan sistematis. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan pendidikan nasional akan sulit tercapai secara optimal karena kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Berikutnya adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat. Berdasarkan dua kasus yang saya analisis, dampaknya muncul tidak hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga oleh sekolah, peserta didik, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Bagi guru, kesejahteraan yang rendah dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan menurunkan motivasi kerja. Banyak guru akhirnya harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini tentu dapat mengurangi fokus dan energi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi sekolah, rendahnya kesejahteraan guru dapat meningkatkan tingkat perpindahan tenaga pendidik. Guru yang memiliki kompetensi baik cenderung mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Sementara itu, bagi peserta didik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pembelajaran karena guru harus membagi waktu dan perhatiannya untuk mencari tambahan penghasilan. Sedangkan bagi negara, rendahnya kesejahteraan guru berpotensi menurunkan minat generasi muda untuk memilih profesi guru sebagai karir masa depan. Jika kondisi ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat mengalami hambatan. Dalam perspektif Human Capital Theory, guru merupakan investasi strategis bangsa. Guru berperan dalam menghasilkan generasi yang berkualitas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran semata, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tindakan evaluatif dan solusi yang dapat dilakukan apabila saya berada pada posisi kepala sekolah yang menghadapi situasi seperti ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun komunikasi yang transparan dengan seluruh guru mengenai kondisi keuangan sekolah. Guru harus mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga tidak muncul kesalahpahaman maupun spekulasi yang dapat memperburuk situasi. Langkah kedua adalah melakukan dialog rutin dengan para guru untuk mendengarkan aspirasi serta mencari solusi bersama. Langkah ketiga adalah mengoptimalkan seluruh sumber pendanaan yang sah termasuk bantuan pemerintah dan program peningkatan kesejahteraan guru yang tersedia. Langkah keempat adalah melakukan advokasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kesejahteraan guru menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan. Sebagai bentuk komunikasi krisis, berikut adalah holding statement yang saya susun apabila saya menjadi orang instansi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Menanggapi kasus yang terjadi terkait rendahnya kesejahteraan guru termasuk pemberitaan guru honorer yang hanya menerima gaji sekitar 200.000 per bulan, serta guru swasta yang belum menerima honor selama hampir 11 bulan. Kami mendengar dan memahami sepenuhnya aspirasi seluruh guru mengenai kondisi yang masih jauh dari kata layak. Kami turut prihatin dan tidak menutup mata terhadap kondisi ini, karena kami sadar kesejahteraan guru adalah kunci utama kualitas pendidikan. Sebagai bentuk tanggung jawab nyata, kami telah membentuk tim khusus bersama pihak yayasan untuk mengevaluasi kembali struktur anggaran secara menyeluruh dan transparan. Tim ini bertugas mencari pos-pos anggaran yang bisa dioptimalkan atau direalokasikan demi memastikan peningkatan kesejahteraan guru dapat dilakukan secara bertahap, mulai periode terdekat. Selain itu, upaya internal kami juga mendorong advokasi bersama ke pemerintah daerah dan DPRD setempat agar kebijakan upah minimum guru segera memiliki payung hukum yang mengikat dan berlaku untuk seluruh sekolah swasta, sehingga tidak ada lagi guru yang menerima gaji di bawah standar hidup layak. Kami memohon dukungan dan kepercayaan serta kesabaran dari seluruh Bapak Ibu guru selama proses perbaikan ini berjalan. Mari kita jaga semangat pengajar, profesionalisme, dan kualitas pendidikan anak-anak tetap optimal. Sambil itu, kita berjuang bersama mencari solusi jangka panjang yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh tenaga pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain langkah komunikasi tersebut, saya juga mengusulkan beberapa solusi kebijakan. Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memperluas bantuan dan insentif bagi guru non-ASN. Sedangkan dalam jangka menengah, perlunya disusun standar nasional mengenai upah minimum guru sebagai pedoman bagi seluruh sekolah dan yayasan. Sedangkan dalam jangka panjang, diperlukannya revisi regulasi pendidikan agar kesejahteraan guru memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Sebagai penutup, kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam kasus ini bukan sekedar rendahnya gaji guru, melainkan ada kekosongan regulasi yang menyebabkan perlindungan kesejahteraan guru belum berjalan secara optimal. Kasus ini menunjukkan adanya policy formulation failure, kelemahan sosialisasi kebijakan, implementation gap, serta kelemahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang lebih jelas, implementasi yang lebih konsisten, sosialisasi yang lebih efektif, serta pengawasan yang lebih kuat agar kesejahteraan guru dapat terjamin. Karena pada akhirnya kualitas pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah melebihi kualitas dan kesejahteraan para gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.